Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik. Gimana nih kabarnya nih Pak Ustadz nih? Alhamdulillah. Baik sehat. Alhamdulillah. Ustadz gimana Ustadz kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Lama juga ya? Iya, tidak ketemu ya? Sudah lama tidak ketemu nih. Selama liburan ya? Selama liburan kurang lebih 3 minggu ya Pak 3 Ustadz ya? mingguan ya. Iya, 3 minggu alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa fresh ya Pak Ustadz setelah liburan ini. Ngomong-ngomong liburannya kemana nih Pak Ustadz nih? Ya liburannya di rumah saja Ustadz. Oh di rumah saja. Sesuai anjuran pemerintah saja di rumah bagus, saja. Bagus ya benar Pak Ustadz. Gitu. Barangkali liburan main enggak ya Pak Ustadz ya? Enggak lah. Paling kalau jenuh sesekali gitu. Kemana tuh? Apa ya? Rekreasi tapi menyendiri Ustadz. Waduh. Bikin saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Apa kira-kira ya Pak Ustadz? Ngapain tuh Pak Ustadz? Coba ayo. Paling ya mancing Ustadz. Oh mancing, nggak ngajak-ngajak Pak Ustadz. Wah, mancing di mana nih Pak Ustadz nih? Ya mancing di pinggiran lah, di air lah, mancing di air Ustadz. Iya ya Pak Ustadz ya, kalau mancing di darat dapatnya batu paling ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ngomong-ngomong liburan nih, kayaknya anak-anak kita juga habis liburan ya Pak Ustadz ya? Iya sama kan semua liburan ya. Iya Masya Allah Nasional. ya. Berarti liburan telah usai, back to school lagi nih Pak Ustadz Iya nih. kembali ke sekolah lagi. Kembali nih ya. ke sekolah. Sudah saatnya ya belajar lagi. Iya Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, sesuai dengan peraturan pemerintah itu ya, instruksi dari Gubernur Banten bahwasanya sekolah secara daring diperpanjang Pak Ustadz ya. Betul tidak Pak Ustadz? Iya betul Ustadz ya, karena masa pandemi ini justru semakin parah nih. Nah, ya betul. Bahkan informasi kan kita dapatkan seluruh rumah sakit di Banten ini sudah full Ustadz. Sudah tidak tertampung Ustadz. Makanya pemerintah ya gubernur menginstruksikan untuk menjaga ya kita dari pandemi ini ya tetap di rumah lagi belajarnya. 3M Sebenarnya ya Pak Ustadz ya? ya kita harus tetap menjaga 3M ya anak-anak di rumah ya. 3M ya. Menjaga jarak, Menjaga jarak, terus memakai masker memakai masker, dan mencuci tangan. mencuci Ya. tangan. Kita maskernya dibuka nih Sat ya. Iya betul. Biasanya pakai masker ya. Biasanya pakai masker, tapi karena emang kita sedang ini podcast nih ceritanya Pak Ustadz ya. Oh iya Pak Ustadz, Iya. anak-anak ini kira-kira siap nggak nih menghadapi belajar lagi nih Pak Ustadz nih? Ya harus tetap semangat ya belajar harus tetap semangat ya. Biasanya memang kalau habis liburan gimana ya keasikan liburan. Iya. Tapi karena sudah kembali masuk dalam hari ini dimulai lagi pelajaran Iya. ya kita harus semangat lagi ya. Karena kita ingat saja belajar itu kewajiban. Kewajiban betul Iya. sekali. Masya Kewajiban seorang muslim itu belajar. Ya, belajar itu kewajiban. Makanya harus semangat belajar. Karena belajar itu ibadah, Sat. Allah. Masya Allah. Iya, belajar itu ibadah. Makanya tidak ada kata libur belajar Tidak ada ya. kata libur ya. Meskipun dalam liburan belajar tetap ya. Kita membaca, kita melihat Iya betul. di media pelajaran-pelajaran, apalagi pelajaran masalah akhlak, masalah ibadah, Iya. masalah ya keagamaan lah Iya, dalam hal ini ya. Nah nih Pak Ustadz, kira-kira nasihat buat mereka nih Pak Ustadz nih, supaya semangat belajar nih Pak Ustadz nih. Apa nih kira-kira Pak Ustadz, nasihat buat anak-anak kita nih? Ya itu tadi yang pertama, kita semua harus ingat lagi nih anak-anak semua ya, harus ingat bahwa tadi belajar itu kewajiban ya. Kata Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau kewajiban berarti kita harus melakukannya, semangat belajar. Ya meskipun daring seperti ini online, itu juga media belajar ya. Jangan membatasi kita untuk beralasan tidak mau belajar Tetap ya. dinilai ibadah ya Pak Ustadz ya? Iyalah. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Zat. Masya Allah, amin.
Nah, maka menempuh perjalanan ini sekarang bisa ditempuh dengan online ini juga. Ini sarana, karena sarana untuk belajar ya. Iya. Di samping kita menempuh perjalanan secara fisik, ya secara online juga itu termasuk jalan untuk belajar gitu ya. Jadi tetap semangat anak-anak ya di rumah. Orang tua juga harus lebih sabar lagi ini ya. Betul. Harus lebih sabar lagi di rumah ya. Gitu. Mungkin Pak Ustadz, orang tua pasti sudah tidak betah lagi untuk supaya anak-anak ini kembali ke sekolah lagi nih Pak Ustadz. Kayaknya udah kangen. Kita juga kangen Ustadz, ya, Pak Ustadz, ya. rindu, kangen Iya. belajar, bertatap muka, kembali berkumpul. Masya Allah itu masa indah sekali Ustadz ya. Iya betul. Ketemu teman-teman. Iya. Tapi ya mau gimana lagi saat keadaan seperti Iya. ini. Kita menjaga hal yang lebih besar lagi ya. Iya, Karena kalau kita berkumpul-kumpul maka itu akan menimbulkan Masya Allah. ini ya sebab untuk penularan tadi Zat. Maka lebih baik dihindari dan itu anjuran pemerintah. Dan kita sebagai warga negara yang baik ya harus taatlah sama pemerintah. Itu bagian dari ajaran agama kita, harus taat sama pemimpin. Ulul amri ya, Ulul Ustadz ya. amri, iya. Masya Allah. Mungkin orang tua rindu Pak Ustadz. Karena pernah juga sih ada yang curhat istilahnya. Ustadz saya mah ini kangen nganter makanan, kangen ngejemput, kangen nganter. Ya kangen aktivitas Iya, sekolah. itu pasti semua dialami saja. Tapi juga di sisi lain juga ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, keluarga yang lain khawatir juga saat Iya betul. dengan bahaya COVID-19 ini. Betul, itu justru Iya. banyak yang khawatir juga. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti anjuran pemerintah ya. Jadi rindu suasana sekolahnya ditahan dulu ya. Sabar dulu ya Pak Ustadz ya. Sabar dulu, Sabar dulu ya, Mas, sambil terus berdoa. Iya, Kita tetap terus berdoa kepada Allah agar musibah ini segera diangkat. Iya. Ya. Gitu. Karena emang bukan kehendak kita ya Pak Ustadz ya. Iya, saat semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir oleh Allah. Perjalanan manusia itu sudah ada ketentuan ya Pak Ustadz ya. Iya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz nih ya. Kan kalau belajar daring itu biasanya ada sedikit kesulitan ya Pak Ustadz ya. Karena berkaitan dengan kuota, kemudian berkaitan dengan ya kalau orang tua ada juga sih yang istilahnya belum terlalu paham dengan apa Pak Ustadz? Gadget ya. Iya gadget gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana itu Pak Ustadz nyikapinnya Pak Ustadz? Ya kan sudah di semester 1 ya, di semester ganjil kemarin sudah berjalan sih alhamdulillah ya. Berjalan, adapun sedikit kendala pasti di mana-mana pasti ada saat Iya benar. kendala-kendala itu pasti ada, tapi sambil berjalan kita senantiasa perbaiki. Iya. Dan kuota juga ada juga kan ya buat anak-anak ya. Iya betul ya Mas. Kuota dari pemerintah juga. Iya mudah-mudahan Ya mudah-mudahan di awal semester ini juga diperpanjang ya bantuan. kuotanya juga semakin bertambah kali Iya, ya. amin. Untuk Mudah-mudahan memudahkan ya. rezeki orang tua juga mudah-mudahan ditambah ya Pak Ustadz. Jadi ibu-ibu juga harus bersabar gitu ya, bapak-bapak. Iya. Ya dengan kondisi ini gitu ya. Pak Ustadz nih ya, sekarang ini kan kalau offline nih ceritanya, kalau offline kita enak ya. Maksudnya ngobrol sama anak-anak, kemudian menasehati bagaimana cara beribadah, cara bersikap dengan orang yang lebih tua, cara bersikap dengan orang yang lebih muda. Nih Pak Ustadz ya, khawatir nih Pak Ustadz nih, khawatir karena kita sebagai guru tidak bisa memantau nih bagaimana anak di rumah nih Pak Ustadz nih. Saya tuh khawatir juga ya Pak Ustadz, yang namanya gadget, mesti Pak Ustadz. Takut saya sama Pak Ustadz. Iya, di mana-mana ya, Ustadz, di mana-mana kendala masalah yang ada pada keluarga orang tua ya pada anaknya sekarang ini ya gadget ini saat ini HP ini saat ya Iya. sulit untuk gimana mengendalikannya ya paling ya di sini dituntut peran orang tua kembali ya. Iya betul. Dituntut peran orang tua di rumah karena anak ya 24 jam bersama orang tuanya. 24 jam bersama orang. Dan memang kewajiban orang tua di sini ya. Iya. Kami juga di guru-guru di sekolah
berkewajiban ya semampu kami ya, karena melalui daring ini selalu menasehati, selalu membimbing, selalu memberikan pendidikan ya, terutama dalam hal ini ibadah dan akhlak ya. Karena memang sekolah kita nih visinya kan menjadikan sekolah kita ini yang unggul dalam bidang diniyah saat. Dalam hal ini tahfidzul Quran dan akhlak ya. Betul, jadi kita berusaha benar-benar mendidik, membekali anak-anak ini bagaimana beribadah yang benar ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana berakhlak mulia, itu motivasi kami saat sebagai pendidikan ya. Nah, kembali ke peran orang tua juga di rumah nih. Kita harus bekerja sama. Kita hanya fasilitator saja. Kita motivator, dan orang tua juga sangat menentukan. Jadi kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak di rumah, ya mohon anak-anaknya diperhatikan. Terutama sholat nih, Pak Ustadz. Iya, sholatnya ya. Itu kewajiban seorang muslim, apalagi kata Nabi nih, kepada orang tua memerintahkan, ajarkan ya, perintahkan anak-anak kalian tuh sholat ketika umur 7 tahun. Nah, ini kewajiban orang tua nih Ustaz. Kami juga di sekolah selalu ya menganjurkan, memerintahkan kepada anak-anak. Nah, sekarang nih dituntut orang tua juga ya. Jadi orang tua benar-benar harus memperhatikan yang pertama tadi sholatnya ya. 5 waktu ya diperintahkan, namanya anak-anak ya pasti lagi main atau lupa atau lalai. Di sini peran orang tua untuk memerintahkan. Yang kedua ya tadi berakhlak mulia tadi ya, mendidik ya, mendidik anak-anak bagaimana berakhlak. Oleh karena itu kita harus bekerja sama nih. Ya, kami di sini di sekolah dan juga orang tua di rumah bekerja sama bagaimana mendidik anak-anak, menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan solihah ya. Itu harapan kami semua ya. Begitu, bagaimana anak mencintai Al-Quran, itu mutu sekolah kami kan. Iya betul. Mencintai Al-Quran sejak dini. Jadi orang tua juga perlu ini Ustaz ya, mengawasi hafalannya ya. Iya. Karena kan kalau di sekolah mah mungkin bisa murojaah sama guru gitu ya Pak Ustadz ya. Berapa menit Ustaz? Berapa menit. Kebanyakan sama orang tua ya Pak Ustadz ya. Nah kalau orang tua bisa memaksimalkan bagaimana mengawasi anak-anaknya dalam murojaah, dalam hafalan surat-surat pendeknya, insya Allah mereka tetap kuat ya hafalannya Pak Ustadz ya. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu ya. Karena yang paling sulit itu kan murojaah Sat ya. Iya betul. Menjaga hafalan itu. Anak-anak tuh cepet Sat. Iya. Dikasih hafalan umpamanya 2 baris, 3 baris tuh cepet. Iya, paling betul, berapa betul. menit tuh hafal Sat. Iya betul. Cuman menjaganya ini, murojaahnya ini. Hafalan-hafalan yang sudah dihafal itu. Jadi kembali kami menghimbau kepada para orang tua ya, untuk tetap bersabar, terus bersemangat, membimbing anak-anaknya untuk tadi ya beribadah, belajar, ya berakhlak, ya berakhlak mulia gitu. Luar biasa emang Pak Ustadz. Masya Allah ya. Jadi kangen anak-anak nih Sat. Iya, siswa kita juga Pak Ustadz ya. Kelas 2 itu ada yang sudah juz 29 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun masa pandemi justru bisa menambah hafalannya. Karena banyak di rumah berarti banyak waktu ya Pak Ustadz ya. Iya, Masya Allah. justru yang paling banyak kan di rumah. Kalau di sini orang tua bisa memanfaatkannya, cepat tuh anak-anak hafal. Iya, Masya Allah ya. Cuman ya mengkondisikan inilah yang butuh perjuangan dari kita orang tua. Butuh kesabaran ya. Gitu. Untuk masalah ibadah mah insya Allah ya Pak Ustadz ya. Waktu sekolah masih aktif, ada kegiatan mondok. Saat kegiatan mondok itu ada praktek sholat, praktek wudhu. Nah di situ diajarkan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat mereka selama pandemi ini. Insya Allah. Dan insya Allah orang tua juga pasti mengajarkan ya, mengajak anak-anaknya untuk selalu sholat. Pak Ustadz. Iya. Tuh. Nih Pak Ustadz nih,
selaku tenaga pendidik nih, ada nggak kira-kira plus minusnya belajar offline dengan belajar online? Menurut Pak Ustadz gimana nih? Manis pahitnya nih Pak Ustadz. Ada nggak nih? Ya pasti ada ya Ustadz ya. Kendala-kendalanya gitu ya. Ya tadi seperti kendala dari murid pemanya kuota atau kadang ya belum ya bisa jadi lupa gitu ya. Kita juga kadang-kadang kesulitan ya di tengah-tengah sedang pelajaran tiba-tiba sinyal hilang, jaringan hilang, putus Iya, gitu. betul. Itu kendala-kendala yang kita hadapi ya di lapangan ketika belajar online ya. Terus tadi karena tidak bisa bertatap langsung jadi ya semampunya lah kita berusaha yang terbaik gitu ya. Kita sudah menyediakan sarana-sarana di sekolah ya seperti wifi, kuota gitu ya. Bahkan kita udah punya website ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah ya bisa wifi. Iya. Medial ya. Media. Medial Al-Hanif ya. Jadi anak-anak yang tertinggal pelajaran bisa buka lagi di Medial Al-Hanif ya. Bisa gitu ya. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Nanti Pak Ustadz bisa nih kayaknya anak-anak kita perwakilan dari mereka gitu ya. Bisa tampil di Medial, membacakan surah Al-Mulk umpamanya hafalannya Pak Ustadz ya. Bisa insya Allah, Bisa kan nanti insya Allah ya. ya. Nanti kita harapkan dari anak-anak tampil juga di sini ya. Iya betul. Anak-anak siap ya di rumah ya. Siap tuh. Kalau diminta untuk tampil di sini ya. Iya, siap Insya nanti Allah. ya jadi artis ya. Jadi artis katanya Pak Ustadz. Bukan jadi artis Pak Ustadz ya. Maksudnya teladan ya Pak Ustadz ya. Ya jadi dai ya. Jadi Dai cilik ya. dai Dai cilik. cilik. Dai cilik Al-Hanif ya. Iya betul Masya Allah. Ya Pak Ustadz, Alhamdulillah bincang-bincang kita pada siang hari ini ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak kita semua dan Amin. menjadi motivasi buat kita semua dan orang tua di rumah. Tetap semangat Bu ya. Walaupun dalam kondisi daring saat pandemi ini memang kita sudah seharusnya mengikuti anjuran pemerintah demi menjaga keselamatan anak-anak kita semua ya. Insya Allah Bu, insya Allah dicatat pahala ya Pak Ustadz ya. Pasti. Kita mendampingi anak-anak kita belajar tolabul ilmi, insya Allah dicatat pahala oleh Allah. Tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah. Insya Allah kita sebagai guru memberi kemudahan ya Pak Ustadz ya. Kita Ya, insya Allah membuka jalur komunikasi dengan sebaik-baiknya. Demi kebaikan anak-anak kita semua. Terima kasih. Untuk anak-anakku tetap semangat. Semangat Allahu Akbar ya. Allah. Ya kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis Pak Ustadz. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.